kawanan. Nih satu salah. Yang kedua, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa at'imut ta'am kata Rasul, sedekah makanan. Enggak di Lampung zaman dulu zaman sekarang, di Serang zaman dulu zaman sekarang, setiap kegiatan pasti ada makanan. Kenapa? Anjuran Rasul. Orang datang kasih makan, wajarlah sebagai bentuk penghargaan terima kasih. Maka ini harus hati-hati panitia. Nyobain makannya harus jelas. Boleh dihabiskan di sini atau sisa dibawa pulang. Harus jelas, Kang yakin. Kalau kemudian tujuan panitia hanya suguhan di sini, maka bapak yang duduk di sini makan, sisanya tolong jangan dikantongin, hukumnya haram. Karena nawaitunya cukup dimakan di sini. Bingung, awas panitia, sisanya jangan masukin lagi. Kenapa? Nawaitunya kan sodako. Kalau diambil lagi berarti Anda tidak tulus. Lalu harus bagaimana? Sisa-sisa tolong kumpulkan, masukin kardus aqua, simpan di mobil Innova saya. Itu lebih transparan. Maka ulama besar tanah Jawa yang bernama Syekh Nawawi Tenara Al-Bantani, ulama besar, ulama Hijaz, karena terkenal sampai dengan Afrika, Jazirah Arab, bahkan beliau pernah jadi imam Masjidil Haram di masanya kala itu. Menulis sebuah kitab yang namanya Madarijis Suhud. Ini berkaitan tentang masalah maulid. Kalau maulid di Banten ada 4 istilah. Maulid, maulud, mulud, muludan. 4. Maulid berarti kelahiran. Maulud yang dilahirkan. Mulud, nasi masuk bakul. Muludan, telur dihias. Yang gak boleh yang kelima. Apa yang 5? Molod. Kalau bahasa Serang itu belum ada ingusan. Atau molor lah bahasa Lampung. Jadi istilah boleh berbeda, mohon maaf, tapi tolong tujuannya sama, bersyukur kepada Allah. Allah menciptakan makhluk yang luar biasa, yakni Nabi Yuna Muhammadun. Nah kemudian yang selanjutnya wasilul arham, tali silaturahim kita ikatkan yang lalu biar berlalu, lupakan saja semua, kita buka lembaran yang baru, saling memaafkan satu dengan yang lain. Permusuhan itu bisa menghalangi pahala ibadah. La yadkhulul jannata liqati'ir rahmi, tidak akan pernah masuk surga bagi orang yang memutuskan tali silaturahim. Sholatnya rajin tiap malam tahajud, tapi musuh-musuhan sama tetangga, ditolak sholatnya. Dikirnya kenceng banget, tapi kemudian masih punya musuh-musuhan, dendam dengan sesama muslim, maka itu tasbihnya nggak diterima oleh Allah. Maka silaturahim ini penting, saling berkunjung, menghormati satu dengan yang lain. Yang muda tolong hormati yang tua tolong sayangi yang muda. Kenapa? Yang tua menyayangi yang muda karena tolong tanamkan pikiran bahwa Anda masih muda, dosanya tidak terlalu banyak seperti aku yang sudah tua. Yang muda hormati yang tua. Kenapa? Mungkin pahala yang tua ibadahnya lebih banyak dibandingkan aku yang masih muda. Yang timbul saling menghormati satu dengan yang lain. Bahkan yang muda tolong sepintar apapun jangan sombong. Sebodoh-bodohnya orang tua menang pengalaman. Yang tua pernah muda, tapi yang muda belum tentu sampai tua. Betul enggak? Yang muda tolong hormati yang tua. Yang orang tua itu jarang tidur malam, nak. Kenapa Pak Kiai tahajud? Batuk. Alhamdulillah. Nih Islam begini mengajarkan. Maka tema kita malam ini luar biasa. Apa yang diajarkan oleh Imam Nawawi? 1. Bersungguh-sungguhlah merayakan Maulid Nabi. Caranya ada 3 macam. Yang pertama, bikin amit to'am sodako makanan. Pak Dewan mengundang masyarakat, konstituen diundang semua ke rumah besok, ke rumah ya. Ada Bapak Dewan, ada maulidan di rumah saya.
Sampai sana makan. Selesai makan cuci tangan, silakan yang sudah makan boleh pulang. Kata masyarakat katanya Maulidan Pak Dewan, ya tadi makan. Sudah nggak baca Quran lagi, cukup. Nggak baca hadarat lagi, boleh. Oh nggak marhabah segala macam Pak Dewan, nggak usah. Sudah beres maulidannya, sudah. Bagaimana model itu? Maulidnya sah. Cuma tolong pakai koma jangan titik, ada sambungan. Cuma makan-makan doang, nawaitunya mauludan. Tapi ditegaskan oleh Imam Syafi'i, man hayya aman, barang siapa yang menyiapkan makanan, masak, mengundang tetangganya, keluarganya, sanaknya untuk makan di rumahnya pada kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka dia akan diberikan oleh Allah rezeki yang barokah. Satu. Yang kedua, biqiraatil Quran, baca Al-Quran. Bapak Lurah setelah dilantik ngomong, masyarakat datang ke rumah besok maulidan. Sampai rumah Pak Lurah dibagiin Yasin satu. Mari kita baca Yasin, baca Quran, peringatan maulid. Baca bareng-bareng Yasin. Wailatul ja'un lagi. Selesai, ya sudah selesai, boleh pulang. Nggak minum Pak, nggak siap. Makanannya nggak bikin. Laju apaan ini? Ya udah maulidnya pulang. Apa model begitu sah maulidnya? Sah. Cuma masyarakat dendam. Kata masyarakat bahasa Serang orang maning-maning sih. Kapok. Daripada baca di sono jauh-jauh di rumah juga bisa. 2, 3, biar jelas. Yang ketiga, bidzikri qasaidin nabawiyah, menceritakan tentang kehidupan Rasul. Qasaid, qasidah, syair, lagu, nyanyian yang tujuannya apa? Yang bersifat kenabian, memberikan sejarah. Karena kita tentu belum ditanya oleh anak cucu kita, Mak, kalau yang merayakan maulid pertama yang meriah siapa? Kakekmu. Sebelum itu, ya bapaknya kakekmu. Sebelum itu, ya kakekmu punya bapak, punya kakek juga. Nggak ada ujungnya kan? Ini peringatan maulid Nabi yang terbesar pertama kali dilakukan oleh Sultan Mudofar. Dia potong 1000 ekor sapi. Dia sembelih 1000 ekor unta. Dia potong kambing, dimasak, dibagikan. Maka kenapa di Banten disebut panjang mulut? Padahal bentuknya bulat, baskom. Bentuknya bulat, bakul. Kenapa sebutnya panjang? Sultan Hasanuddin ketika merayakan maulid Nabi, ngundang masyarakat makan bareng di alun-alun, di lapangan, bikin satu tempat wadah bentuknya panjang dari kayu agar berhadap-hadapan lebih banyak orang masyarakat. Maka selesai doa, tolong panjang diambil. Maka sampai sekarang subuhan maulid disebutnya panjang mulut. Sejarah. Lalu yang hebat siapa waktu itu? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah panglima perang Islam kala itu. Melihat umat Islam tercerai-berai, terpecah belah, maka dia punya ide mengumpulkan ulama, ahli-ahli syair, ahli-ahli lagu. Makanya orang yang luas ilmunya, mau ada apa kayak hiburannya nggak soal. Emak-emak tampil, rebana, kesidahan, lagunya perdamaian. Udah punya cucu 3 naik ke atas. Panitia bilang, Pak Kiai mohon maaf ya, emak-emak naik boleh. Oh silakan, gak apa-apa, kreasi emak-emak. Tapi kan aurat suaranya Pak Kiai. Udahlah, jangan dalam-dalam. Itu latihannya 2 bulan. Gak naik, kecewa. Dimusuhin ibu, istri, oh kiamat kecil bos. Masih mending dimusuhin tetangga 100 orang daripada isi yang musuhin. Waduh, nendas merengkong bos. Serba salah. Maka tolong Bapak hormati, hargai istri Bapak ya. Saya tanya ke Bapak, saya nggak sama istrinya? Saya nggak sama istri. Tidak hanya di mulut, tapi tolong besok belikan kalung 50. Setuju Bu? Setuju Bu? Cocok Bu? Inilah wanita materialistis. Ini Salahuddin Al-Ayyubi boleh pakai musik Pak. Kiai-kiai dulu nggak neko-neko.
Kiai dulu tuh yang penting nggak langgar akidah, masyarakat mau selesai. Maka malam ini saya nggak bahas yang nggak sholat, neraka, jahanam, kabur. Udah usah ngomong sholat dulu deh, yang penting mau maulidan, surga selesai. Empuk-empuk di sini. Jangan yang keras-keras, pelan-pelan, serba salah zaman sekarang. Jadi kiai keras, nggak laku. Halus, tetangga ngelunjak. Jadi kiai sekarang mohon maaf ustaz-ustaz harus fleksibel, elastis. Nggak boleh pakai anarkis. Anarkis itu bukan ajaran Islam, rahmatan lil alamin. Tetangga saya itu hajatan pengantenan, itu dangdut full. Samping pondok saya, selisih 2 rumah. Apa saya marah? No. Tidak marah. Yang jengkel santri. Kang Haji, hancurin yuk. Waduh, jangan. Kita robohkan panggungnya, jangan. Kita pukulin, jangan. Islam gak ngajarkan kekerasan. Sudah biarkan saja. Lah berisik Kang Haji. Ih, paling juga semalam, gak seminggu. Jadi ngeganggu kan? Ya sebulan biarin saja, dia lagi banyak uang. Hajatannya begitu. Kita tegur, bisa emosi, marah. Kamu datang, berantem, terjadi pemukulan. Masuklah urusannya visum. Nanti lapor ke pihak berwajib. Kamu dikurung 7 bulan. Ngaji enggak? Kapan jadi kiainya? Dengerin saja. Pusing Kang Haji. Udah gak usah dibahas. Lo masuk kamar, pondok, kunci yang kenceng, dengerin lagunya enak, joget bareng-bareng. Bu, ini jadi ustaz gampang kecewa. Ada tetangganya, ada dangdutan, ngungsi ke rumah saya suami istri. Assalamualaikum Kang, numpang nginep Kang. Kenapa emang? Tangga depan rumah, waduh hajatan tuh hitanan tapi pakai dangdut berisik luar biasa. Saya bilang diam di rumah lebih baik, kunci pintu, matikan lampu. Itu rumah ngontrak apa punya kamu? Ya punya saya, ngapain ditinggalkan? Ya kan gak enak jadi tontonan, lu bego. Kunci pintu, matiin lampu, buka gorden lebar, nonton dari dalam. Bu, anak muda zaman sekarang lagi musim nih ya, Yamaha King Cobra Club mulai muncul sekarang, RX King muncul lagi. Anak-anak mulai mesin 2 tak kenceng-kenceng, ya Allah kalau denger indah suaranya. Begitu lewat depan majelis taklim saya lagi pengajian tafsir sama hadis sore, ba'da asar, itu anak-anak banyak yang pakai motor begitu, lewat tuh sengaja berhenti digeber. Anak santri emosi, Kang timpuk yuk. Berisik Kang, lewat doang. Ya kan bolak-balik Kang, mual sebulan. Kita doakan sajalah, yang halus kita nih, mudah-mudahan ada yang nyeblong. Terus nabrak, mati kan nyolatin. Lo dapat 20.000, kan lumayan. Ini ulama NU tuh begitu, guyonan selalu gak emosian. Kita emosi, masang urat kenceng-kenceng ngapain? Orang kalau belum dapat hidayah dipaksa gak mungkin Pak. Bapak punya adik gak mau sholat, digotong dari rumah, diikat pakai tambang, masukin ke dalam masjid, lepas tambang, bukan ke tempat wudhu, kabur pulang lagi. Kenapa? Belum dapat hidayah. Dan kita gak boleh paksa orang. Jangankan model kita begini, mohon maaf. Orang yang perempuan nakal sekalipun, saya pernah nih pengalaman. Tetangga kampung saya ada orang punya anak, nakalnya bukan main. Mabuknya tiap hari, judinya tiap hari, nyawer gituan jadi hobi, berantem paling hobi, brengsek, biang onar. Begitu satu waktu meninggal, tetangga-tangga pada senang, aman desa kita. Begitu meninggal ternyata ustadz lingkungan setempat tidak ada yang mau nyolatin. Saking brengseknya eta jalma. Kusabab betul-betul dia tuh nakal luar biasa. Sampai datang bapaknya nangis ke rumah. Assalamualaikum Pak Kiai, waalaikumsalam, ada apa Pak? Ya Allah Pak, anak saya juga manusia sama, tapi kenapa Ustadz di kampung saya nggak mau dia nyolatin Pak? Dia manusia juga, tolong sih Pak. Mungkin nakal iya saya akui, mungkin brengsek iya, peminum iya, mabuk tiap hari iya, tapi tolong sih Pak. Terakhir kali sholatin
banyak yang nggak mau ustadznya. Makanya saya datang ke sini, Bapak tolong deh. Kan saya lebih senang ketika yang nyolatin sepi. Berarti kan yang ngumpul ke saya semua. Berangkatlah saya jalan, begitu ketemu di jalan sama Ustadz kampung situ, nongkrong depan rumah. Assalamualaikum, Ustadz, yang ngeliatin juga katanya saya meninggal dunia. Aduh, Kang Haji maaflah, anaknya brengsek segala macam, soalnya gak pernah, nakalnya luar biasa, meninggal dunia jadi plong, bahagia saya. Kita nyolatin, nyembang doa sama orang maksiat, gak mau saya. Saya langsung emosi, kamu sombong menjadi Ustadz. Apa kamu lebih baik dari dia? Dan apakah kamu tahu bahwa dia ketika wafat itu bawa iman atau tidak? Mungkin saja iman lebih hebat dibandingkan kamu yang kelasnya Ustaz. Ya Kang, terus ajalah masing-masing. Ya wis. Kita nggak boleh merasa paling baik. Jadi kiai sekalipun nggak boleh sombong. Ana khairum minkum. Aku lebih baik daripada kalian semua. Tidak boleh. Kenapa? Besok Allah hilangkan akalnya. Hafalan jadi hilang, pinternya jadi hilang. Nggak boleh sombong. Ke orang nunduk, assalamualaikum. Apalagi ibu, tolong ya kalau diajak ngomong sama suami gak boleh liatin wajah suami, dosa. Neng, iya kan? Udah masak, udah. Kopinya ada. Maaf pengen makan. Begitu diangkat suami hilang. Gak boleh. Ibu boleh lihat muka suami asalkan dalam situasi yang berbeda. Ketika suami ada di atas ibu. Dan genteng. Ini jorok terus pikirannya ya. Saya nanya deh sekali lagi deh. Bu, ada nggak ibu-ibu di sini selama jadi istri tidak pernah marahin suami? Hei. Ada enggak ibu-ibu di sini selama jadi istri belum pernah marah sama suami? Nah, balik ke bapak. Hei bapak-bapak, selama bapak jadi suami, ada enggak yang belum pernah dimarahin sama istri? Kata bapak-bapak yang ceramah gimana? Sama-sama lo. Tapi wajarlah perempuan itu diberikan oleh Allah insting perempuan. Perempuan itu kalau dicukupin kebutuhannya pasti gak marah. Maka sering saya ngomong begini, yang salah itu bukan istri. Istri perempuan tidak ada yang salah. Yang salah adalah suaminya. Rekam yang baik. Perempuan tidak ada yang salah suaminya. Kalau bapak punya istri akhlaknya tidak baik, bukan salah istri, tapi bapak jadi suami belum mampu mengajarkan akhlak sama istrinya. Sabar. Dipuji dulu, nanti kita ijek rame-rame. Kalau bapak punya istri boros suka ngabisin uang, bukan salah istri, berarti keuangan bapak kurang. Kalau banyak nggak bisa habis. Akur bu, dibelain saja. Maka oleh karena ini pada malam hari ini kita duduk bersama di tempat ini. Salahuddin Al-Ayyubi luar biasa. Mengundang ulama-ulama yang jadi pemenang adalah Syekh Barzanji. Yang sering dibaca ketika maulid, marhaba, ketika memberikan nama anak, ketika kemudian juga acara-acara yang lain, ada marhaba Barzanji, itu karangan seorang ulama besar. Ketika dinyanyikan ini, umat Islam timbul semangat. Ketika sudah bersatu umat Islam, terdengar kabar si Raja Kafir sakit keras, namanya Alexander the Great yang ketiga di Roma, Italia. Ketika dengar musuhnya sakit, apa senang Salahuddin? Oh tidak, si anu sakit. Ya Allah kasihan amat, datang bawa obat. Masyarakat salah tuhur, musuhnya sakit. Alhamdulillah. Kenapa dia? Itu serempet becak. Mati enggak? Patah doang. Enggak mati sekaligus.
Ibu nggak boleh, Pak. Tetangga kita, sesama muslim, nggak boleh saling mendoakan yang tidak baik. Nggak boleh menghina, nggak boleh menzolim. Bahkan kita umat Islam harus memaklumi sikap orang lain. Ada orang lewat disapa, diem, kemana teh? Kata teteh, oh mungkin sudah agak tua, telinganya kurang ada pendengaran. Adem nggak suudzon? Wong nengok kok dia tapi gak ngomong. Gusinya lagi bengkak. Oh dia biasa aja kok pipinya tapi gak nengok. Lehernya kemarin ketiklek. Jadi gak boleh suudzon. Wong saya lewat pintunya dibanting. Itu cucunya lagi main pintu. Wong ditelepon gak nyambung. Handphonenya kejebur kolem. Jadi selalu gak ada perpecahan, gak ada apa-apa. Selalu ke orang suudzonnya dihilangkan, husnudon terus. Ini Islam yang sebenarnya ajaran Rasul itu yang begitu. Nggak boleh nyangka-nyangka orang, apalagi katanya, sehingga orang nggak punya prinsip. Orang yang nggak punya prinsip, hidupnya bingung sendiri. Bu, ada kakek-kakek punya cucu, ngajak jalan-jalan ke pasar Anyer. Orang dulu naiknya kan kuda, orang sekarang kan motor mobil. Ini orang dulu naiknya kuda. Cuma karena yang namanya udah tua, kuda ini nggak keurus. Ya kurus, ya ceking, nggak ada daging, kecil kudanya. Mereka berjalan naik berdua, cucunya di depan, kakeknya mantu dia jalan naik kuda sampai pasar. Tikungan ada yang ngomong, ya Allah tega sekali orang itu. Kuda begitu kurusnya dinaikin orang dua. Itu makhluk Allah, itu hewan juga. Sayangi kenapa? Kedengar sama kakeknya. Oh iya cuk ya, kita ini tega juga manusia. Ini hewan. Yuk cuk, kamu yang turun, kakek yang duduk di atas. Turunlah cucunya nuntun, kakeknya duduk. Ketemu orang lagi. Ya Allah, ya Rabbi, tua-tua gak punya otak. Anak-anak yang suruh nuntun dia enak-enakan. Kedengar juga tuh sama siapa, sama kakeknya. Oh iya nak, gantian ya, kau yang naik, aku yang nuntun. Lewat jalan, ketemu orang lagi. Allah karim, akhlaknya apalagi udah gede, kecil aja udah melunjak. Yang tua yang suruh nuntun dia enak-enakan duduk. Si kakek mikir lagi, oh iya nak, yuk kita turun bareng-bareng saja. Kakek di depan, engkau di belakang, kita tuntun bareng kuda ini. Sampai jalan ada yang ngomong, kalau mau dibawa ngapain gak dinaikin? Tinggal saja di rumah. Jengkel gak bu? Orang gak punya prinsip tuh begitu, dengerin apa kata orang, diam saja, jangan pedulikan. Yang penting itu kita ikhlas. Kayak malam ini, saya acukan jempol ke remaja Islam. Orang mau ngomong apa silakan. Perjuangan agama tuh berat man. Jadi panitia keagamaan tuh capeknya luar biasa. Musyawarah 7 kali. Satu orang 50.000 setuju. Cocok. Akur. Ditagih, ngilang. Sampai acara dilakukan ada yang belum bayar. Sampai malam ini ada catatannya masih kosong. Orangnya hadir. Begitu snack nunjuknya kenceng. Halo. Kiri dia mukanya merah. Nih orang harus punya prinsip. Apalagi Anda anak muda, mohon maaf, ke depan tantangan lebih besar. Teknologi sudah merusak kita. Karakter manusia sudah berubah. Asal anak-anak kita beda dengan kita zaman dulu. Anak-anak sekarang tuh yang ditonton perang, game online, pistol-pistolan, tembak-tembakan, pukul-pukulan. Sehingga timbul karakter samar. Kok orang berani terus? Hilang akhlak mulianya. Sampai-sampai sekarang konsumsi makanan juga berubah. Anaknya kerja, menantunya kerja, punya anak kecil, umur 4 bulan, 5 bulan, titipin sama neneknya. Berangkat tuh anak menantunya kerja, neneknya yang ngurus cucunya, nangis. Air susu habis. Dipaksakan neneknya nggak mungkin, sudah beda bentuk. Beli di warung-warung, itu produksi sapi.
Diminum ke cucu ibu, karakter sapinya nempel. Nak ngaji nak, nak sholat nak, itu karakter. Maka tolong yang muda-muda ya, sesuai tema kita teladan Nabi Muhammad sebagai sebaik dalam mewujudkan pola pikir karakter setara generasi muda Islami yang tangguh dalam masa era baru pandemi. Banyak amat ya. Sampai pusing bacanya saya. Tapi kita hormati teladan. Kita bahas satu persatu deh. Sambil nunggu waktu, karena tadi bisikin Pak Dewan Punten, saya ceramah lebih semangat kalau Dewannya ada. Karena beliau siap nambahin. Maaf bercanda Pak. Maaf ya bercanda. Tapi serius. Ada idola, ada pujaan, ada teladan. Ini beda. Kalau pujaan sebagian sesuatu, Anda senang bola. Mencintai seseorang, idolanya si A, maka akan ditiru segala macam, ini namanya kebablasan. Ada juga idola seperti penyanyi Korea, K-pop, segala macam, EBS atau apalah, saya juga tahu. Sampai-sampai segala macam ditiru, gaya rambutnya, jalannya, ornamen, bentuk-bentuk kacamatanya, apa juga rambut, macam-macam, itu kebablasan. Tapi teladan adalah contoh yang utuh, perbuatannya, perkataannya, tindak tanduknya layak untuk ditiru. Itu namanya teladan. Siapa beliau? Rasulullah Sallallahu Alaihi. Walaupun kita tidak pantas kalau disandingkan dengan Rasul, nggak mungkin. Tapi minimal jadi pengingat. Rasul suami yang baik, betul. Karena Rasul nggak pernah ngomong kasar sama istri. Yang dipanggil Umairah. Aisyah dipanggilnya Umairah. Kalau senyum, pipinya kemerah-merah karena kulitnya putih. Lah kita zaman sekarang ibu-ibu hitam di merah-merah. Ini kepentok tiang listrik. Ini sekarang banyak manipulasi Pak Dewan. Imitasi cantiknya. Gara-gara skincare merajalela. Pakai foundation, skincare lah apa, weekending atau apa itu. Wajahnya putih, penipuan. Wajah boleh putih, angkat kerudungnya, leher hitam. Halo. Halo. Maaf Bu ya, fakta berbicara. Nih penipuan. Makanya kita hari ini Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini mari kita berpikir, secantik apapun kita, seganteng apapun kita, ujungnya akan kembali masuk ke alam barzah. Hancur semuanya. Badan yang dibanggakan tiap hari, Allah dari mandi aja 1,5 jam. Bolak-balik kamar mandi. Sampai segala sesuatu dilakukan, ingin nak tampil prima. Saya tanya, ibu datang ke sini ikhlas enggak? Ibu ikhlas enggak datang ke sini? Bohong. Kalau ikhlas enggak dandan. Ya tampil adanya, kalau dandan pengen dilihat orang berarti masih campur-campur, enggak ikhlas. Mohon maaf, jangan dibahas dulu. Ibu nanya ke saya, Pak Kiai aja ceramah di sini ikhlas? Enggak. Saya masih belajar ikhlas. Kalau pulang sono boy, ucapan terima kasih dan dendam seumur-umur. Bunda nggak mau datang lagi pasti. Ya gak usah munafik lah. Makanya nggak boleh orang lihat dari penampilan. Teladan adalah contoh. Nabi pedagang jujur. Karena Nabi pengusaha niaga hebat. Dagangnya jujur, ngomong apa adanya. Contoh, Pak ini paket berapa? Oh modalnya 3.000. Kalau mau dilebihkan silahkan. Kita umatnya beda. Pakai sumpah sambil geledek modal. Kang berapa nih Kang? Modal di 4.000. 3.000 ya, sambil geledek. Padahal modalnya 2.000, 3.000 sudah untung, tapi ngakunya belum dapat apa-apa. Bohong, yang beli nggak jadi, berangkat, dagang nggak laku, dosa dapat gara-gara bohong. Timbangan dirubah-rubah, takaran kadang-kadang dipukul belakangnya. Kadang-kadang jualan buah-buahan, atasnya manis, bawahnya kecut. Yang beli meleng dikit, ambil dari bawah. Beli daging kadang-kadang begitu. Saya kan punya istri, kebetulan istri saya juga perempuan.
Saya salah ngomong. Ya udah dia berdengerin aja. Istri saya ngomong, ayah, ada apa bunda? Ini orang nggak percaya nih. Ustadz itu harus romantis. Masa manggil istri jurik? Beli daging dong sekali-kali. Ayah, oh siap bun. Berangkat ke pasar, karena memang namanya santri kan makan apa adanya. Ikan asin jadi, tahu jadi, tempe jadi. Nggak neko-neko lah. Kalau lagi ada rezeki baru, kalau diundang ceramah begini nih, pulang dapat bawa makan kan baru. Barang siapa yang pulang ke rumah bawa makanan atau sesuatu yang menyenangkan anak istrinya, 70 tahun dosa diampuni oleh Allah. Ingat, saya yakin, awas. Babak belur panitia pokoknya. Ini makanya nggak boleh. Ibu-ibu harus begitu juga, jangan sampai kemudian bohong dan dosa. Saya berangkat beli daging pak. Berapa pak daging pak? 90.000 Pak Haji. Ya sekilo aja lah, cukup lah, anak di pondok semua tinggal berdua doang. Belilah 1 kilo 90.000, dikembalikan 10.000, masuk kantong, dipotong kan digantung kalau daging ya, digantung diiris-iris di kilo, masukin kantong plastik merah. Berangkatlah saya, terima kasih pak, makasih juga Pak Haji. Dapat 3 lakan, dia panggil lagi, Pak Haji balik lagi Pak Haji. Kenapa memang? Kurang bayarnya? Oh bukan, saya kasih tambah. Dipotongin lagi, dimasukin lagi tambahnya. Saya bilang dalam hati, ya Allah, gara-gara pakai kopiah hati saya ini. Beli aja ditambahin. Sampai rumah ditimbang ulang 9 on plus tambahnya. Kapoklah saya, diingat daging di situ jangan beli Mang Anu, kurang jujur. Cerita ke teman 10, 20 orang, 30 orang, hilang langganan, dagang bangkrut, jangan kehilangan dosa. Kenapa? Gara-gara tidak jujur. Sekali bohong orang masih percaya, 2 kali ragu-ragu, 3 kali sama sekali tidak akan percaya. Ini yang pertama. Rasul juga pemimpin yang hebat. Ketika perang Khandaq terjadi di Madinah, Rasul hijrah ke Madinah, suku Quraisy mengejar. Beberapa bulan kemudian diadakan perang namanya perang Khandaq di Madinah. Rasul menggali parit. Khandaq itu parit sungai kecil seputar kota Madinah. Sebelum orang lain mencangkul, Nabi paling duluan. Begitu nyangkul, ada suara batu beradu, retak, retuk, retuk. Abu Bakar nanya, Rasul suara apa itu? Ketika kau angkat cangkulmu ada suara. Dibukalah bajunya, ternyata perutnya diikat sama sorban, isinya batu pengganjal lapar. Abu Bakar nangis, Rasul makanan banyak, kenapa tidak kau makan? Nanti aku nunggu sisanya saja, kalau masih ada sisa aku makan, biarkan yang lain saja. Pemimpin hebat. Jangan sampai gotong royong. Masyarakat bawa cangkul, pemimpinnya tidur. Itu di daerah saya. Termasuk malam ini saya belajar jadi pemimpin. Tadi habis asar istri bilang, makan dulu sih. Ah, di panitia dikasih makan. Sampai sekarang belum. Maaf bu, bercanda bu ya. Terus. Jam berapakah gerangan? Haji Munawar biasa ceramah 1 jam. Lebih saat dari 1 jam, tolong dicatat lembur Pak Lurah. Sama 11. Nah balik ke urusan pokok Bapak Ibu. Jadi boleh. Teladan ini adalah contoh kepada Rasulullah. Tetapi kita nggak mungkin seperti Rasul, tidak mungkin. Mustahil. Apalagi sampai sama mengejar sekian persen pun tidak mungkin. Tapi minimal sebagai pengingat bahwa Rasul itu begitu. Diludahin Rasul nggak marah. Cok, alhamdulillah. Cok, alhamdulillah. Bulak balik, alhamdulillah. Coba mulai Haji Murad diludahin. Cok, hah? Maka rame-rame kemarin geger ya Pak ya. Masalah Sayyidina jadi masalah. Begitu saja kok repot dibesar-besarkan. Sayyidina itu kalimat penghargaan orang yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Kita panggil Nabi Muhammad pakai Sayyidina wajar. Enggak pakai pun enggak masalah. Cuma su'ul adab. Tidak punya etika. Saya lewat di jalan Pak Dewan ketemu dengan saya. Manggil nama saya. Weh Munawar, waras. Pasti mikir saya. Lepas itu. Berarti sandangan itu pemuliaan. Kemudian
sebagai speed dalam mewujudkan pola pikir. Dan ternyata betul. Kalau orang nggak punya iman, ini pola pikirnya, mindsetnya sudah berubah. Yang dicari keuntungan dunia. Yang dicari itu urusannya dunia. Dia nggak sadar, dunia itu nggak selamanya. Kita capek ngumpulin uang siang, malam, pagi, sore. Kadang kemana jarak ditempuh, waktu kita lewati, mengumpulkan harta, bikin rumah yang mewah, beli mobil yang bagus. Tapi ketika wafat semua ditinggalkan. Saya punya teman akrab, cuma kebetulan beda nasib. Dia rumahnya bangunnya habis 7,5 miliar. Dibangun selama 2 tahun. Di dalamnya kolam renang pribadi, studio pribadi, juga teater pribadi. Saya diundang telepon sama dia. Assalamualaikum Kang, di mana Kang? Di rumah. Datang dong ke rumah Kang, kita sakuran rumah. Alhamdulillah sudah selesai, setahun setengah, hampir 2 tahun. Datang ya, anak istri dibawa. Oke deh kalau begitu. Berangkat, belum turun dari mobil, baru ngerem. Istri udah nengok dari kaca. Kang, rumahnya mana Mbak? Tuh, lu. Kenapa nih? Wow, bus. Saya ngomong, dunia itu bikinnya 7,5 miliar, 1,5 tahun, ke 2 tahun, mati ditinggal. Kata istri, iya. Kenapa saya ngomong begitu? Itulah dalil orang yang terpojok. Artinya aku juga kalau punya bikin, cuma nggak punya. Lu jangan banyak ngomong, aku tersinggung. Maknanya begitu. Paham Bu? Ini jangan sampai mindset kita, mohon maaf, dunia di sementara Pak. Cuma mampir doang, besok masuk ke alam barzakh. Nggak ada yang tahu amal ibadah yang dipertaruhkan. Awal corona di kampung saya, mohon maaf, 1 bulan 35 orang meninggal dunia. Asal ada pengumuman aja di pengeras suara speaker masjid, anak santri, yes. Ngapain nak? Ngelatin. Cair. Allah karim. Bu, mungkin anak-anak begitu pikirannya, tapi kita yang dewasa kan berpikir tetanggaku wafat, buahku wafat, pamanku wafat, bibiku wafat. Oh berarti aku pun tinggal nunggu giliran. Kapan ya? Sudahkah ada bekal untuk itu? Kalau matinya saya nggak takut, tapi yang takut setelah matinya. Terus Bu, kita lanjutkan karakter. Lagi ngabsen ini saya menghargai panitia. Kasihan bikin ngarang itu 1 bulan lebih. Karakter itu satu kepribadian seseorang yang kadang-kadang susah untuk dirubah. Kalau bahasa Serang adat, kalau bahasa Arab tobeat. Masih mending ngebuang adat daripada ngebuang jagat. Buktinya Anda orang Lampung, wis ning Serang lawas ngomong Lampung. Tadi Pak Yakin ngobrol sama temennya, saya ngomong apa ibu? Jadi karakter itu kepribadian. Nah artinya kenapa? Ini bisa dirubah dengan tuntunan ilmu agama. Karakter dia temperamental, oh berarti kita belajar psikologi kejiwaan. Oh kalau ngadepin ibu anu cerewetnya minta ampun. Karena masing-masing karakter. Saya punya ibu pengajian itu masing-masing karakter. Ada yang berangkat ngaji semua emasnya dipakai. Toko emas jalan. Begitu duduk di pengajian pura-pura, aku sih gatel ya alergi. Padahal cincinnya baris. Yang punya kalung, bergerah ya. Yang punya gelang begitu terus. Karakter. Kasihan yang miskin. Bu, kasihan yang suaminya orang nggak punya. Bukan dengerin ustadz melototin emas. Pulang-pulang sampai rumah nangis masuk kamar. Gua bruk pintu, mbak suaminya pulang ojek. Makmu mana? Makmu dalam tuh. Bah, katanya pulang ngaji nangis masuk kamar. Alhamdulillah. Istriku sadar rupanya.
Sok, Neng, kamu kenapa nangis pulang ngaji? Iya. Emang kamu ingat dosa? Bukan. Apa kamu ingat siksa kubur? Bukan. Atau kamu merasa dosa banyak sama suami? Bukan. Lalu kenapa kamu pulang nangis? Gelang. Itu karakter. Terus regenerasi muda Islami melanjutkan masa kita yang tua satu waktu wafat. Kalau dihitung maghribnya sudah dekat, duhur sudah kelewat. Yang muda-muda duhanya lewat, menjelang duhur masih sedang kuat-kuatnya. Maka tolong kita yang sepuh ajarkan mereka tentang ilmu agama agar bisa meneruskan perjuangan agama di masa yang akan datang. Kalau mereka tidak diajarkan sejak sekarang, walaupun pinter tetap acak-acakan. Tuh pembawa acara belajarnya berapa minggu tuh? Seminggu. Alhamdulillah luar biasa. Saya pernah diundang ceramah di Tangerang. Pembawa acara salah nyebut grogi. Kami panggilkan penceramah dari saya yang tidak asing lagi nama dan suaranya kita dengarkan. Nasihat agamanya amalkan dalam kehidupan sehari yang mulia yang terhormat almarhum Haji Munawwar. Tujuannya al-mukarram. Berhubung grogi berarti kan bebongkong. Walaupun secara harfiah boleh. Almarhum asalnya dari rohimah, maha sayang. Itu boleh. Anda panggil pacar kamu almarhumah, boleh. Wahai almarhumahku sedang apa engkau? Boleh, besok minta putus. Padahal bahasanya boleh. Pinter nggak biasa, maka regenerasi. Saya sering, Pak, mohon maaf, anak-anak muda begini di kampung saya punya anak 1, 2, atau bahkan belum punya istri, masih kuliah. Saya dorong untuk jadi khotib Jumat. Kang, nggak bisa, Kang, aku ajarin. Kang, jadi imam, maju. Nggak bisa, Kang, nggak ada yang hafal. Kamu hafalnya apa? Kulhu, kenyok. Gusur, pokoknya kulhuta. Bener maghrib kulhu. Isya, subuh. Masyarakat kan nginget-nginget, Pak. Kalau sampai gerbang situ tuan itu lam dan di dalam itu udah rame. Komat cepetan. Menang apa, Kang? Kuluwih datang. Pinter nggak biasa, kacau. Saya punya santri, mohon maaf, dia pinter baca Fathul Mu'in bisa. Ketika saya ceramah, dia wakil saya untuk ngajar anak santri di sana. Tapi giliran suruh mengumumkan orang meninggal dunia di masjid, gak bisa. Tetangga saya meninggal dunia, saya ajak dia, yuk ikut kemana? Tanziah, si Anu wafat, meninggal, yuk. Sampai rumahnya, almarhum, saya suruh dia coba umumkan di masjid bahwa Pak Anu ini wafat. Agar masyarakat semua tahu ini udah sore, takut menjelang maghrib, nanti kumpul jenazah, keburu maghrib bilang, Kang yang lain aja sih, Kang. Masa nggak bisa sih? Enggak lah. Kan bisa ngajar kitab kamu, masa ngomong doang gak bisa? Enggak, Kang lah. Udah kamu berangkat ke sana. Berhubung takut sama saya, dia meloyong jalan. Saya dengar dari jauh ya, namanya anak pinter, pas sehat bacaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Hari ini Bapak Ahmad wafat. Anak istrinya nangis, Pak. Kang, itu bilang gak yang ngumumin? Emang kenapa kok suamiku mati? Alhamdulillah. Padahal bener, cuma salah sambung, jadi fitnah. Pinter belum tentu jaminan, Pak. Makanya yang muda-muda tolong saya acukan jempol. 1, dipaksa. 2, biasa. 3, bisa. Paksa dulu, nanti biasa. Udah biasa, nanti bisa. Ibu-ibu kan gak dipaksa, gak mungkin. Ada yang ketawa. Udah berarti sinyalnya kuat nih. Langsung ke arah sono urusan. Harus dipaksa semua. Jadi imam dipaksa. Jadi penceramah saya pun awalnya faktor terpaksa. Kenapa terpaksa? Tetangga saya ngundang penceramah waktu itu di tahun 98. Ternyata penceramah telat datang, saya ditunjuk langsung oleh orang. Kang, kakak ada cerita apa, Tang? Maju
maju saya 2 jam habis. Setelah itu laris manis. Semua tuh ada hikmahnya, dipaksa dulu. Tapi kalau urusan cinta nggak boleh dipaksa, bos. Neng, maukah kau jadi pacarku? Maaf, udah sih mau aja. Nggak boleh begitu, rayuan. Di dunia ini nggak ada yang cantik selain engkau. Jangankan apa bintang saja kalah terang dengan wajahmu. Kan pasti terbang perempuan itu baru apel langsung. Ya, regenerasi. Jadi imam maju. Yang muda siap pakai. Mau jadi qori boleh, mau baca Quran silakan. Artinya Anda anak muda, ke depan tantangan besar, siapa yang menanggung beban kalau bukan Anda generasi muda. Sekarang mumpung masih ada yang tua-tua, belajar ilmu agama. Nanti ke sana berbaurnya luar biasa. Sholat sudah macam-macam sekarang. Ada yang sholatnya 1,5 meter memimpin sejadah. Banyak daerah saya. Saya sholat ikut Allahu Akbar. Jadi makmumlah saya. Iya, ada tamu datang ke samping saya. Dia sholatnya begini, cari kaki orang. Bergeraya, pakai apa? Marah dia. Wajib kok nginjek saya, lo mau ngapain? Ya kan biar rapat pas sholat Pak. Kalau rapat kan itu merupakan anjuran ketika sholat berjamaah. Saya tantang dari mana kaki jadi syarat untuk berjamaah rapat. Yang Rasul sampaikan, pundakmu, bahumu yang rapat, bukan telapak kaki. Ya kan harus nempel sampingnya biar setan gak masuk. Lu samping dipikirin, tengah, kelebaran. Nanti setan nyelonong dari sini. Mending kalau gak sampai lihat, coba kalau sampai lihat, ya Allah silau amat. Gak usah masalah, betul. Ngangkat tangan sunnah. Raf'ul yadaini inda takbiratil ihrami sunnatun. Ngangkat tangan, kedua tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Yang ngangkat boleh, yang enggak pun enggak jadi masalah. Tetapi satu lingkungan harus satu warna. Kenapa? Agar tidak timbul fitnah dan perpecahan. Laki-laki, Allah, ujung jari sampai dengan ini, telapak tangan sampai dengan pundak sejadah. Allah Akbar. Beda lagi dengan perempuan. Perempuan harus lewat sini, lurus ke sini. Tanyakan ustaznya di kitab fikih. Allah Akbar perempuan. Saya terangkan ke ibu-ibu pengajian Selasa sore di Majelis Taklim saya. Laki-laki Allah Akbar, perempuan Allah Akbar. Besoknya minggu depan ada nenek-nenek ikut ngaji. Jadi iya tak kalau laki-laki begini, perempuan begini. Iya, nangis dia. Umurnya 75. Kenapa nek nangis nek? Saya mati, ininya udah geser. Saya nggak ngomong loh. Lo aja yang ngerti bahasa tubuh saya. Ini jadi cara suatu begitu Pak. Oh baru sadar. Baru nyambung sinyalnya Pak, gara-gara hujan. Ini sholat tuh begitu aja. Kenapa? Walaupun di sini isinya dakwah, pengajian, belum tentu sesuai dengan ajaran ulama kita. Hati-hati kalau lihat ini, tolong tanyakan ke ahlinya dulu. Yang bersentuhan pun dipegang tidak batal, walaupun tidak ada penghalang. 3 tempat. Ibu punya wudhu, bapak punya wudhu, dipegang 3 tempat salah satunya tidak batal, walaupun tidak menggunakan pembungkus tangan atau penghalang. Mana? Rambut. Ibu punya wudhu, bapak punya wudhu, pegang rambut, nggak batal. Rambut daerah mana saja. Saya kan nggak ngomong. Alhamdulillah terlalu cerdas masyarakat sini Pak Dewan, luar biasa. Atau ini hukum-hukum, makanya saya sering sampaikan Pak Dewan dimanapun, kalau pengajian tolong Ustadz sudah fikih sehari-hari, nggak usah ngomong jihad terlalu jauh. Fikih saja ibadah masyarakat, sholatnya udah benar apa belum? Itu saja, kalau mereka sudah benar ibadah, akan timbul semangat juang menegakkan agama. Ini belum ngerti wudhu, nggak ngerti sholat, diajarkan untuk begitu. Ya salah, cek bahasa Jawa, kejebluk.
Satu. Yang kedua, kuku jari tangan panjang, kukunya disentuh gak batal. Yang ketiga, gigi. Bapak punya wudhu, ibu punya wudhu, nyengir pegang giginya gak batal. Asal jangan busi sama bibirnya, giginya pegang gak batal. Bahkan suami istri, suaminya punya wudhu, istrinya punya wudhu, berciuman tidak batal. Asal syaratnya yang nempel sama-sama giginya. Ini ngaji begitu, namanya regenerasi, agar anak-anak kita tidak dituntun oleh media sosial yang banyak menyesatkan. Satu, tinggal dua lagi. Islami, muda Islami yang tangguh. Tangguh itu siap menghadapi tantangan, gak pernah gampang putus asa. Diputus pacar, Mas, kenapa? Iko sudah tak cocok lagi. Kita putus saja. Sang laki-laki, oh terima kasih wahai pacar. Kau memutuskan aku tidak bersedih karena aku yakin Allah akan menggantikannya lebih cantik di masa yang akan datang. Padahal cuma lakunya itu doang. Harus tangguh. Gak boleh cengeng pemuda. Kemudian yang selanjutnya dalam masa era baru pandemi. Nah ini. Kalau ngomong sudah lewat aturan ya. Gak boleh, harus ada jarak, jaga jarak ya. Numpuk. Pakai masker 1-2 ya gitu. Tapi bukan berarti melawan Pak Punten. Ini jadi maaflah doa. Semoga Allah hilangkan corona seterusnya. Pak Haji udah vaksin. Alhamdulillah sudah. Sehingga orang pada ngikut. Pak Kiai vaksin tidak lah. Gak takut pagi. Oh di atas sana banyak ulama lebih pintar dari saya. Ilmunya mumpuni. Lebih awas, lebih waspada. Masa kita ragu dengan pemimpin kita? Selesai urusan. Ya enggak Bu? Enggak, bedanya kayak seperti orang nentuin tanggal 1 Ramadan. Orang menentukan tanggal kan ada 2 cara. Satu dengan hisabiyah, menggunakan ilmu falak, astronomi, kitabnya khusus, ngajinya khusus. Yang kedua, menggunakan ru'yatul hilal, melihat bulan, menggunakan teleskop, alatnya untuk melihat jarak jauh. Nah kita orang salah tuhur ya, salah tuhur. Enggak punya dua-duanya, ngaji falak enggak, pesantren enggak, kitabnya enggak punya, teleskop juga enggak punya, ru'yatul hilal lihat tanggal enggak bisa. Lalu apa hukumnya kita awam? Milu, ngintil, ngikut. Di kemana ngikutnya? Televisi. Pengumuman besok tanggal 1 Ramadan. Sikap kita apa? Ya wis. Ramadan diundur hari Rabu. Boleh. Karena beda selisih sehari 2 hari masih wajar. Tapi kalau udah begini, pengumuman Ramadan mundur 1 bulan, longetan itu. Nggak mungkin. Paham? Maka kita nggak boleh suudzon ke orang. Sudah percayakan saja. Saya pernah diundang ceramah di kota. Pokoknya jam 1 tenang aja. Lagi harga promosi. Saya mohon maaf Pak, ceramah itu merupakan sebuah kecintaan profesi. Insya Allah walaupun saya humor tidak loncat dari substansi, karena banyak penceramah ujung-ujungnya humornya ngarang. Oh kemarin saya hebat ya zaman sekarang modern. Kenapa gitu? Sama apalagi orang, wah hantu aja pegang handphone. Kok tahu sih kamu? Oh iya kemarin lewat kok di kuburan. Ada hantu lagi telepon di atas. Kemudian saya tanya, kenapa kamu telepon di atas? Oh di bawah ada sinyal Pak. Ini apa? Kan jauh Pak. Maksud saya adalah, you jadikan pengajian ini sebagai dakwah untuk mengajak kepada kebaikan. Untuk mengajak orang agar mau sholat, yang lagi musuhan jadi temenan, jadi akur, yang kaya jangan pelit. Saya harap, mohon maaf, saya agak nyinggung kenceng ya kepada masyarakat sini ya, punten. Ini masih baru lama. Kan sekarang tahun 2021 Pak Yakin. Akhirnya jangan begini dong.
Halo? Saya Inggris. Itunya jangan berani dong. Berani. Berarti yang kaya pelit kalau gitu. Halo? Halo? Akur, Bu? Oh, yang miskin makur aja. Dan begitu bawaannya nyumbang enggak tapi marah orang bisa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya pernah diundang di Jakarta di kota. Kehidupannya sudah jauh luar biasa. Dan saya dikasih modal cuma Sherlock. Google Map. Perempuan itu harus seperti Google Map. Walaupun suaminya salah jalan, nggak pernah marah. Halo. Saya bawa Google Map, nyasar harus ke salah tuhun, tapi nyasar ke sana. Itu Google Map nggak marah. Belok kanan. Tempat yang Anda tuju jalurnya lebih cepat. Belok kiri. 200 meter lagi ke depan, ambil kanan. Itu Google Map begitu, perempuan juga begitu. Kalau suami lagi salah jalan, jangan begitu. Ingat anak istri. Jangan begitu, harus ingat waktu kita dulu janji. Waktu nikah, kamu kan masih miskin waktu itu. Kamu nikahin saya modalnya cuma kolor sama dengkul saja. Sekarang udah punya harta sedikit, belagu cari perempuan lain. Suaminya jawab, apa kamu ngomong? Kolor sama dengkul? Iya. Kata suami, untung kolornya berisi. Ini sini pahamnya telat banget dah. Kehalangan kiam kayaknya. Begitu dikasih tahu diundang ke Jakarta. Dia kasih alamat Sherlock, saya jalan. Supir saya salah belok. Harusnya ke kanan, dia ambil kiri. Nah ternyata masuk lokalisasi. Kata supir, Kang ini masalah. Kan ini yang bawa. Terus gimana nih? Nggak bisa mundur kan, parkir sempit begini gangnya. Udah rusak. Ya udah sudah lanjutkan saja lah. Tapi tempat anak-anak nakal Kang. Perempuan-perempuan bulan diri sini. Yang disebut dengan dongdot itu. Bilang dongdot eta naon gitu. Eta digendong jeung disedot. Terus begitu masuk ke dalam, benar saja saya bilang ke sopir, sopir, kita harus menghargai situasi dan kondisi. Karena lokalisasi begini, tolong kopiah sorban kita lepas. Saya lepas Pak, lempit bisa. Ya menghormati lokasi kan, masa usat kelayapan di situ. Begitu dibuka ternyata betul lampu kedip-kedip sebelah kiri. Di sebelah kanan ada perempuan dua cantik-cantik, putih-putih, tinggi-tinggi, mancung-mancung, bening-bening, wangi-wangi, pakai rok pendek, tank top, gak pakai kerudung, rambutnya warna-warni, ngomongnya halus, laki-laki mana yang tidak tergoda. Begitu minggir langsung nyamperin, selamat malam Bapak, langganan baru. Boleh Pak turun dulu sebentar. Saya kan marah dalam hati, dikiranya Ustadz gak doyan yang begitu. Pakai nawarin segala. Bu, begitu ngomong, maaf Neng, saya mau cuma numpang nanya alamat di sebelah mana. Oh, Bapak salah belok, harusnya tadi di sana kanan. Ini kan di alamatnya musola anu. Iya, emang Bapak dari mana? Serang. Sana ada acara maulid ya Pak. Bapak apa? Kori? Bukan, saya penceramah. Oh, Bapak penceramah isi acara? Iya. Begitu tahu saya isi penceramah, dia manggil temennya 3 lagi. Hei, sini. Ustaz. 5 datang. Wah, mimpi apa aku semalam? Oh, Bapak mau ke sana? Iya. Pak, kalau model kami berlima nih ikut hadir, boleh? Boleh. Islam terbuka untuk siapa saja. Silakan, jangankan sama-sama muslim, non muslim Anda, kita saudara satu negara satu bangsa, belajar Islam, monggo terbuka. Kita boleh sok suci, sok benar, jangan. Belum tentu kita. Sekarang Islam, sekarang baca Quran, sekarang sholat, kita nggak pernah tahu wafat bahwa iman atau tidak. Ikut, boleh. Hadir Pak Kiai, boleh. Pakai begini, silakan. Tank top, oke. Gak pakai kerudung, gak apa-apa. Tapi
dititip hadisnya, tolong duduknya di belakang. Nggak boleh depan, katanya bebas Pak Kiai. Iya, kalau kamu di depan, Ustaz bilang konsentrasi. Ceramahnya ngawur. Nanti bukan pegang mic, tapi pegang saudaranya yang mirip mic. Paham? Jadi terakhir, dalam masa era baru pandemi ini, corona ini ujian yang Allah berikan untuk kita semua. Jangan salahkan siapapun karena ini ujian. Ikuti aturan, selesai. Allah akan angkat semua penyakitnya. Sekarang terbukti sekian puluh % sudah mulai berkurang. Yang belum vaksin, vaksin. Jangan takut nih Pak, suntiknya sakit Pak, kata ibu-ibu. Lu yang kecil takut. Gak ngomong. Tergantung otaknya, bersih atau kotor. Jadi nih, jadi mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesehatan, selamat, dan insya Allah anak cucu kita Allah jadikan alim ulama. Hikmah yang paling utama, wahai saudaraku semua, tolong didik anak cucumu tentang agama. Sekolah silakan setingginya S1, S2, S3, S4, S5 atau apalah, tapi tolong pendidikan agama nomor 1 bekali sejak dini di rumah. Titipkan kepada ustadz-ustadznya, titipkan kepada kiainya, ke pesantren. Kalau punya anak 4, tolong 1 pesantrenkan. Saya pendiri FSPP Provinsi Banten tahun 2000. Forum Silaturahim Pondok Pesantren, tapi 2006 saya keluar. Kemudian membentuk Majelis Pesantren Salafiyah, khusus Salafiyah. Maka saya ketua MPS Provinsi Banten. Apa tujuannya? Ingin menghidupkan tradisi budaya pengajian ala kiai zaman dulu, nartif, melal, ngasal, mi'rab, sekarang sudah mulai hilang. Orang nggak mungkin bisa baca kitab kalau tidak tahu ilmu alatnya. Wa nahu awla awalan ayyub lama idil kalamu dunahu la yu'amah. Nggak mungkin dia bisa baca kitab, mengartikan Quran dan hadis kalau tidak punya alat-alat ilmu nahwunya. Maka yang dipegang di Salafiyah itu, kalau punya anak 1, tolong pesantrenkan. Punya anak 4, 1 pesantrenkan. Punya anak 3, 1 pesantrenkan. Punya anak 2, 1 pesantrenkan. Punya anak 1, tolong pesantrenkan semua. Karena 1. Kalau nggak punya anak, mak bapaknya pesantren boleh pakai. Jangan. Sudah tua jangan ikut-ikutan. Tua-tua pesantren pusing Kiai. Kenapa Pak Kiai? Makan banyak hafalan hilang. Yo, sebelum kita tutup dengan doa, kita baca sholawat bersama, mudah istighfar, semoga menjelang pertengahan malam doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Nasaluka salama wal afiyah wal barakah wal manfa'a wal ridha minka ya Allah fid dini wal dunya wal akhirah, khususan li sahibi hadil qaryah walijamil ladina yajtamuna fi hadhihi al-haflah mubarakah bi barakati umil kitab al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين اللهم آمين الحمد لله رب العالمين يا مجيب السائلين لك الحمد يا معبود حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك السلام والعافية والبركة اللهم إنا نسألك السلام من آفات الدنيا عذاب الآخرة وسلمنا من فتنة الإنس والجن والشياطين ما ظهر وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi